Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita semuanya dalam keadaan baik, yang masih dalam keadaan ditetapkan dalam keadaan Islam dan iman. Semoga kita semuanya selalu bisa menjaga atau istiqamah dalam keimanan dan keislaman kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, tabi'in sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dosa merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya kenapa dinamakan dengan dosa itu, jika dikatakan dengan atau kepada fitrah kita, pasti akan menolak. Bahwa yang dinamakan dengan dosa itu sendiri itu merupakan kesalahan-kesalahan yang mana pasti sanubari kita akan menolak hal tersebut. Sampai kepada orang yang berbuat jahat misalkan, ketika dijahati oleh orang lain, maka mereka pun juga akan menolak. Mereka tidak mau dijahati oleh orang lain, karena mereka juga tahu bahwa itu adalah merupakan kejahatan atau merupakan dosa. Dan di dalam Islam, dosa itu bisa menutupi hati kita, sehingga semakin banyak dosa, hatinya semakin hitam, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala akan sangat susah atau sangat sulit untuk bisa memasuki hati tersebut. Bahwa ibarat kertas putih, maka dosa itu ibarat sebagai tinta atau noda-noda hitam yang bisa mengenai kertas putih tersebut, yang mana mungkin sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Dan dalam Islam, para ulama kita mengatakan bahwa tidak ada yang dinamakan dengan dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak ada yang namanya dosa besar jika bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita semuanya akan sedikit membahas tentang 3 akar dosa. Jangan sampai kita melakukan 3 hal tersebut sehingga kita akan terjerumus kepada dosa-dosa yang lain. Bahwa 3 akar dosa ini merupakan dosa-dosa yang dulu pertama kali dilakukan oleh makhluk-makhluk yang ada sebelum manusia hingga setelah manusia terlahir. Dan itu akhirnya menjerumuskan manusia atau makhluk tersebut kepada yang namanya neraka dan dibendu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kira-kira apa saja 3 akar dosa tersebut? Maka yang pertama, akar dosa tersebut adalah al-kibr atau kesombongan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr." Bahwa tidak akan pernah masuk ke dalam surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sedikit rasa kesombongan. Sedikit saja kesombongan yang ada dalam diri kita akan menjerumuskan kita kepada yang namanya dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan melakukan dosa tersebut, yaitu berupa al-kibr, kita tidak akan pernah bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari hal-hal yang namanya kesombongan. Sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Dan apa itu sombong? Sebagaimana juga disampaikan dalam sebuah hadis bahwa al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dinamakan dengan kesombongan itu adalah bahwa orang tersebut tidak mau menerima kebenaran.
Walaupun kebenaran itu mungkin datangnya dari anak kecil, karena mungkin datangnya dari anak kecil, mungkin merasa bahwa ente anak kecil, saya kan sudah tua, sudah banyak makan garam, kenapa juga harus percaya kepada ente yang masih imut-imut baru kemarin sore. Atau mungkin karena kebenaran datangnya dari orang yang kedudukan sosialnya lebih rendah daripada kita, mungkin, sehingga kita tidak mau menerima kebenaran tersebut. Atau mungkin kebenaran itu datangnya dari orang yang tampak dari segi sosial ataupun keilmuan lebih rendah daripada kita. Maka itu yang dinamakan dengan kebenaran, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Dan yang kedua adalah yang dinamakan dengan ketakaburan atau kesombongan, adalah dia merendahkan atau meremehkan orang lain. Dan yang sebab itulah yang dulu kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai marah dan akhirnya melaknat iblis, yang akhirnya menjadikan mereka terusir dari surga. Itulah kesombongan. Padahal jika kita lihat bahwa iblis sebelum mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Nabi Adam, bersujud kepada Nabi Adam, mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kesombongan mereka yang akhirnya menjadikan mereka tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadikan mereka terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran penting untuk kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Apapun bentuknya, walaupun hanya di dalam hati kita, jangan sampai ada kesombongan. Karena la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal habbatin min khardalin min kibr. Barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan saja, tidak akan pernah Allah masukkan ke dalam surganya. Dan yang kedua, yang merupakan akar dosa adalah tamak. Dan ini pun juga dulu sudah diajarkan dan pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Terutama pernah dicontohkan oleh orang tua kita, yaitu Nabiullah Adam dan istri beliau Siti Hawa, yang mana mereka berdua oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kehidupan yang layak di surga, dan mereka mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga. Mereka mendapatkan kenyamanan dan jaminan hidup yang layak, tidak akan pernah mereka dapatkan di dunia. Tetapi karena bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan syaitan, akhirnya mereka terjerumus kepada ketamakan. Bahwa, wahai Adam, wahai Hawa, silakan kalian berdua hidup di surga, tetapi jangan sampai kalian mendekati pohon tersebut. Yang mana itu yang dijadikan senjata oleh para iblis, yang dijadikan senjata oleh para jin untuk menggoda Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Dan akhirnya mereka dijanjikan, wahai Adam, wahai Hawa, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk mendekati pohon tersebut atau buah tersebut? Karena Allah takut kalau sampai kalian makan pohon tersebut, makan buah tersebut, kalian akan menjadi kekal, sehingga kalian akan menjadi saingannya Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian akan seperti malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak menginginkan itu terjadi. Makanya kalian dilarang untuk mendekati pohon tersebut. Nah, akhirnya ada sedikit rasa ketamakan, walaupun mereka sudah mendapatkan kehidupan yang layak di surga. Akhirnya mereka terjerumus akhirnya hingga mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Dan akar dosa yang ketiga yaitu al-hasad, yaitu rasa dengki, rasa benci atau hasad di dalam hati kita. Dan itu pun juga sudah ada dalam Al-Quran disampaikan dan sudah dicontohkan putra-putra dari Nabiullah Adam, yang mana karena mereka merasa iri dari saudaranya, sehingga mereka saling bunuh. Mereka membunuh saudaranya gara-gara merasa iri dari saudaranya. Karena yang satunya mendapatkan
kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang satu atau saudaranya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memicu rasa iri dan dengki dalam dirinya. Dan itulah merupakan 3 akar dosa yang jangan sampai kita semuanya melakukan, sehingga kita semuanya terjerumus kepada dosa yang besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi umat yang beruntung, menjadi umat atau hamba yang mendapatkan keberuntungan dunia dan di akhirat, dan kita menjadi umat yang dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullahu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.